Pemirsa, gerakan 30 September yang terjadi pada tahun 1965 lalu telah menewaskan 6 orang jenderal dan 1 perwira menengah Angkatan Darat. Sementara itu beberapa orang lainnya juga turut dibunuh dalam suatu usaha percobaan kudeta untuk merebut pemerintahan yang sah. Lalu bagaimanakah fakta sesungguhnya kejadian berdarah pada 52 tahun silam tersebut? Berikut ini kami hadirkan sejumlah saksi sejarah yang akan menceritakannya untuk Anda. "52 tahun telah berlalu sejak Tentara Nasional Indonesia menangkap ratusan ribu komunis dan simpatisan mereka yang dicurigai sebagai bagian dari gerakan komunisme. Diperkirakan 1,5 juta orang tewas selama histeria anti-komunis dan bahkan lebih banyak dari itu, orang Indonesia yang menderita setelah tahun 1965. Seperti halnya Salim yang berasal dari Solo. Ia mengaku bahwa keluarganya menjadi korban kekejaman PKI yang telah mengambil nyawa kakak dan ibunya. Masih sangat sulit dipercaya untuk Salim bahwa anggota keluarganya sudah tiada. Sebelum peristiwa yang menakutkan ini terjadi, Salim adalah seorang anak dari salah satu keluarga beranggotakan 6 anggota keluarga bersama ibu, ayah, kakak, dan adik-adiknya. Kehidupan keluarga Salim berjalan dengan damai hingga suatu hari perbuatan kejam PKI mengubahnya. Malam hari tiba dan semua anggota keluarga sudah terlelap tidur, termasuk Salim. Akibat pintu rumah tidak terkunci, orang-orang komunis pun memasuki rumahnya dan satu persatu keluarganya dibunuh, mulai dari kakaknya hingga ibunya. Dengan ketakutan, Salim pun lari dari rumahnya dan bersembunyi di hutan. Dan hingga saat ini pun, Salim masih tinggal di rumah tersebut dengan masa-masa yang suram. Begitu juga dengan Usman Asmiroddin yang merupakan salah satu korban PKI. Pada tanggal 22 Oktober 1965, Usman mengaku saat itu hidup di kondisi di mana daerah rumahnya yang selalu dijaga oleh PKI dan memastikan bahwa warga-warga sekitar tidak boleh kemana-mana. Hingga suatu hari, Usman serta keluarga mendapatkan instruksi untuk berkumpul di suatu tempat, lalu di tengah-tengah perjalanan, Usman serta yang lain diserang oleh para militer dan berjuang untuk menyelamatkan diri beserta keluarganya. Di malam hari, PKI berusaha untuk mencegah kepulangan para peserta demonstrasi tersebut dan dibawa ke gedung kopi. Dari sekian banyak peserta demonstrasi termasuk Usman berhasil lolos dan selamat, sementara 22 pemuda sayangnya tidak berhasil meloloskan diri dan dibunuh oleh PKI di gedung kopi tersebut. Mengingat peristiwa keji tersebut, hingga kini Usman Asmiroddin pun tidak akan melupakan kejadian buruknya terhadap PKI. Kekejaman PKI begitu lekat dalam ingatan kita. Film, buku, serta pelajaran di sekolah memberikan ingatan dalam benak anak bangsa tentang betapa kejamnya PKI. Membunuh, merusak, membakar, serta segudang tindakan anarkis lain yang telah membuat pemerintah mengeluarkan pengumuman partai terlarang, dan bahkan kejadian beberapa waktu yang lalu, pemerintah membakar buku-buku pelajaran sejarah yang hanya karena tidak mencantumkan PKI setelah G30S. Hal ini menjadi catatan penting untuk kita semua. Sebagai putra dan putri penerus perjuangan dan keberlangsungan pembangunan Indonesia yang kita cintai, kita harus menjadikan tragedi G30S PKI sebagai cerminan penting walau pahit, namun dalam kepahitan itu harus kita ambil hikmahnya. Penting untuk kita ketahui bersama bahwa terlalu banyak pihak-pihak yang iri dan ingin membuat Indonesia yang damai dan harmonis ini menjadi negara yang saling konflik antara satu sama lain. Dan yang paling penting adalah upaya untuk mendegradasikan keberadaan dasar negara kita, Pancasila. Tim TVMU memberitakan.